Jangan waktu saat papanya marahin anak atau mamanya marahin anak, terus salah satu dari kita bela. Itu setiap Prince mau manggung, itu Prince kadang-kadang mau. Terlibatan Prince di film Jumbo nih sebagai Don. Oh ya. Kamu mau nyanyi di sini nggak? Kalau aku nggak, papa mama masih jelasin kayak, wah, karena memang aku suka makan kali ya, sangat tidak terganggu. Aku hari pertama walaupun sakit ya, aku nangis. Aku udah malah kelihatan lebih pede sekarang karena pakai behel. Karena teman-teman banyak juga yang pakai behel, Dok. Kalau aku recharge-nya Makan enak ya. Bukan baik untuk timbal balik baik. Enggak, itu yang kita lakukan karena memang kita orang baik, maka itu kita memperlakukan segala sesuatu yang baik. sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luap, kanlah saja bila harus menangis. Halo, selamat datang di Wisdom Talk. Kali ini saya Dr. Gigi Laila Novriati yang akan menemani ngobrol-ngobrol seru kita hari ini nih. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu yang seru banget, spesial banget. Siapa sih yang nggak tahu film Jumbo yang penontonnya nih, penonton terbanyak di Indonesia yang nomor 1 dengan jumlah penonton 10 juta lebih. Luar biasa ya. Dan kita sudah kedatangan pemeran Don di film Jumbo. Luar biasa. Terima kasih. Halo, Halo. Dan tidak hanya sendirian, Prince juga ditemanin sosok yang sangat berjasa gitu ya. Betul. Sangat mendukung Prince selama ini, yaitu sosok Papa Larry Putire. Halo. Oke, lagi lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang sih lagi sibuknya nyanyi dan juga sekolah sih, karena Oke, memang lagi aku padat. setelah nyanyi juga ada kegiatan sekolah sebelum itu. Oke, ini kan biasanya yang lebih sering muncul di layar TV kan Prince ya. Iya. Nah, sekarang nih kita mengenalkan papanya Prince nih, karena biar kita tahu nih siapa sih sosok hebat di balik sosok humble-nya Prince gitu ya. Ada sosok Papa Larry nih. Nah, kan belum banyak yang tahu nih kalau Papa Larry itu juga seorang musisi gitu ya. Iya. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Papa? Kalau saya tuh 11 tahun lalu lah kira-kira sempat join di Net TV yang sekarang sudah nggak ada sih sebenarnya TV-nya. Net TV di acara Tonight Show selama 11 tahun lebih dari zamannya Hari Untung yang bawain acaranya sampai ke Vincent Desta. Itu 11 tahun. Nah, kebetulan home band-nya saya yang pegang, saya leadernya, saya sebagai leader, saya Larry Putirai. Home band-nya yang namanya Mayan Music, saya sebagai leader. Dan selain di TV juga di dunia kafe sih gitu. Lebih seringnya kafenya di daerah Senopati, daerah selatan gitu. Itu banyak banget kafe yang udah kita sempet jadi reguler lah di situ. Iya, sekarang ya udah sampai net tutup kita di situ. Oke, jadi memang bakat seninya itu kayaknya diturunkan banyak ya dari Papa ya. Terus gimana sih awal mulanya nih, boleh cerita nggak sih Papa mendukung Prince nih gimana? Awal tahunya ada bakat Prince. Sebenarnya Prince itu dari 2 tahun kita lihat karena kita suka bawa ke toko mainan kan namanya kita orang tua lah sayang anak gitu, kita coba bawa ke toko mainan, kok ini anak nggak bergeming gitu di toko mainan tuh biasa aja ngelihat mainan atau dikasih kado mainan ini dia biasa aja, tapi waktu saat papanya suka beli senar, entah mau coba beli gitar di tempat musik, saat kita keluar dia mulai nangis. Dia nangis gitu, kayak ngambek nangis. Akhirnya kita tahu gitu, apa sih yang kamu mau lihat? Kita coba lihat ini. Pertama awalnya dia tertarik dengan drum. Main drum, dia akhirnya 2 tahun, 3 tahun kita coba untuk belikan drum. Cuma waktu saat dia nyanyi itu setelah lihat papanya sempat konser dengan Andi Rianto. Di salah satu bank itu ngadain konser, terus Prince itu lihat papanya nyanyi. Besoknya dia langsung hafal lagunya. Malamnya humming dulu ya di mobil ya. Iya, humming, besok hafal.
sempat di-upload di Instagram. Cuma memang dari kecil kita udah buatin di Instagram. Buatin Instagram. Tujuannya bukan untuk yang namanya apa sih? Tujuannya supaya waktu saat dia besar dia punya memori loh di masa kecilnya dia yang bisa dilihat gitu ya. Cuma waktu saat itu di-upload dengan Regina Geisha, memang sepupunya Prince. Di-upload, di-tag lah ke Instagramnya Prince. Mendadak viral saat itu. Mendadak hari itu viral. Terus habis itu ya Prince mulai tertarik dengan nyanyi. Terus tertarik dengan nyanyi. Papanya cuma bilang sama mamanya, Prince, jalur untuk bernyanyi, jalur untuk artis ini kamu udah ada tracknya. Tapi yang kamu lakuin harus profesional. Terus kita jabarin deh profesional itu apa, buat konten tiap hari itu apa. Karena memang dari kecil berusaha untuk namanya ngobrol sama Prince juga. Kita nggak selalu anggap dia sebagai anak kecil, nggak tahu apa-apa. Kita malah mau mencoba untuk, ayo Prince, ngerti Prince. Apa yang orang tua mau, apa yang kamu juga mau, papa juga harus sama-sama ngerti. Berarti dari awal emang sudah diajak diskusinya tuh kayak orang dewasa gitu ya? Bener. Wah, kalau Prince gimana? Yang dirasakan gitu? Kalau aku yang dirasain, karena memang awalnya aku suka musik dan aku beruntung banget sih papa kayak selalu dukung aku gitu untuk bermusik, jadi aku seneng juga. Terus ini kan kelihatan banget ya sama papa tuh deket banget, makanya tadi juga ngobrol, udah sering diajak ngobrol segala macem. Nah itu ada nggak sih yang dilakuin yang memang jadinya tuh memang jadi ngerasa deket gitu? Apa ya yang kita lakuin? Ngobrol aja, dari ngobrol. Ya kita dari ngobrol, gitu ya. kadang bercanda-canda garing gitu bro. Beneran kita tuh bener-bener serandom itulah gitu. bapak dan anak inilah. Iya, karena kan memang kalau di Indonesia ini kan memang lebih terkenalnya kita fatherless gitu ya, bahkan peringkat 3 gitu kan negara dengan fatherless. Nah sedangkan melihat sosok papa sama Prince tuh apa ya, kehangatannya tuh sampai gitu loh. Iya. Nah makanya tuh pengen tahu sih mungkin dari papa. Sebenarnya kalau papanya anak bisa rasa jauh atau kita bisa jauh sama anak, kalau dari sisi saya sih kita harus memaksain push diri kita gitu, usahain ada waktu untuk anak. Kita nggak bisa yang namanya gini, walaupun kerja dulu apalagi waktu saat lagi sibuk-sibuknya di TV, di kafe gitu. Tapi setiap pagi mau pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, setiap pagi setengah 7 pagi atau jam 6 pagi bangun antar anak. Kalau papanya sesimpel itu gitu, antar anak, ngobrol sama anak waktu saat anak pulang sekolah, sebisa mungkin jemput anak. Karena komunikasi, hubungan itu kita percaya apapun hubungannya terjalin sama komunikasi yang baik gitu. Maka itu selalu sama Prince, sekalipun Prince buat salah aja, kadang-kadang saya harus siapin waktu 1 jam gitu di dalam mobil, jelasin Prince, ini loh, kalau kamu terusin buat ini, ujungnya bakalan ini kesalahannya, resiko yang kamu terima. Jadi waktu sih yang paling penting untuk anak gitu maksudnya. Karena momen itu nggak akan keulang, satu kali lewat, ya udah, buat apa nyesel gitu maksudnya. Lebih baik siapin waktu aja untuk anak. Jadi gitu bukan kalau ada waktu seadanya, tapi benar-benar make time gitu ya, benar-benar menyiapkan waktu. Banyak belajar banget sih, dan tadi aku tertarik banget yang kalau 1 jam aja tuh ngasih masukan, benar-benar dipikirin itu, boleh di-sharing nggak sih? Itu kayaknya menarik banget. Kalau 1 jam itu kadang Prince buat kesalahan, apapun itu kesalahannya gitu menurutnya. Kayak habis nyanyi lah ya. Kayak habis nyanyi, ataupun misalnya mama, banyak juga orang tua kan kalau larang, atau kadang-kadang mamanya larang gini, Prince nggak boleh. Tapi mamanya memang lagi sibuk juga, terus dia mulai tanya, kenapa sih aku nggak boleh itu? Dan anak-anak zaman sekarang sebenarnya dari zaman dulu sih, yang papanya nggak pernah dapet alasan kenapa nggak boleh, gitu maksudnya. Itu yang akhirnya ada yang hilang loh dari hidup papanya waktu saat papanya bertanya kenapa nggak boleh, terus orang tua papanya dulu, opanya Prince atau omanya, pokoknya kita bilang nggak boleh, gitu. Itu yang mau diterapin kayaknya ada yang salah nih. Anak harus mengerti kenapa dia tidak boleh lakuin itu. Maka itu kita kadang-kadang spend time gitu, maksudnya habisin waktu tuh di mobil cuma, Prince tahu nggak, kalau kamu lakuin ini resikonya ujungnya ini loh Prince. Prince tahu nggak, kalau kamu lakuin ini kita dua jalan deh yang kita pilih. Kita selalu ngobrol kayak gitu kan. 2 jalan. Hidup itu cuma 2 jalan Prince, baik dan salah. Gitu, baik dan salah.
tergantung pilihan kamu. Hidup tuh tergantung pilihan kamu. Jadi waktu saat kamu pilihan yang salah, bukan karena kamu orang jahat. Kita orang tua selalu bilang sama Prince gini, orang tuh dilahirkan kan nggak ada yang jahat, Prince. Jadi saat kamu memilih jalan yang salah, itu karena kamu salah memilih aja. Jadi kasih tahu, muter balik ke jalan yang benar jadinya. Oke, kalau Prince gimana yang dirasain saat papa tuh ya kalau ngasih kamu kritik ya bukan kayak kritik kan kadang ada yang jadi anak tuh udah down ya kalau dikritik langsung ditegur langsung gitu. Tapi papa nih bener-bener ngasih tahu ini loh kenapa gitu. Yang kamu rasain tuh gimana sebagai anak? Kalau aku rasanya sebaliknya, bukannya down malah aku jadi kayak oh gini apa, dan juga karena Papa juga kasih ruang diskusi kan buat aku juga boleh kayak ngobrol, aku juga boleh nggak setuju sama Papa kayak tapi nggak bisa begini, harus ada begini. Bapak juga kadang setuju dengan aku, jadi kita kayak diskusi seperti biasanya sih. Jadi bukan yang sepihak, kamu harus gini gitu, enggak Oh, ya? tidak. Wow. Itu yang paling penting gitu maksudnya. Kita kadang-kadang sudut pandang Papa kan kadang-kadang ya sebagai orang tua ya, gitu maksudnya. Mungkin kita udah lewatin puluhan tahun, sedangkan dia anak baru belasan tahun, baru 11 tahun gitu. Jadi waktu saat itu gengsinya kadang-kadang kita tahan. Coba cari gimana yang kita benar. Tapi yang harus kita tahu gitu, jalanin hidup saat ini, apalagi jalanin hidup sebagai yang namanya sudut pandang mereka, belum tentu saat ini sudut pandang kita itu ternyata benar. Kadang-kadang kalau dia, oh iya ya Prince, benar juga ya kamu ya. Ya udah, ayo kita lakuin yang kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Wow, jadi benar-benar mendengarkan Prince gitu ya. Terus kalau misalnya nih ngasih masukan, berarti kan harus kompak ya sama mama. Nah itu gimana tuh? Karena kan aku kemarin juga sharing sedikit, pokoknya harus kompak nih ya, satu pendapat nih antara mama dan juga papa. Nah itu gimana nerapinnya supaya kompak? Kalau dari kita orang tua, kita udah janjian dari waktu saat Prince masih baru lahir juga, kita janjian gini. Supaya anak tidak kurang ajar, supaya anak tidak ngelawan. Entah itu melawan mamanya, entah itu melawan papanya. Jangan waktu saat papanya marahin anak, atau mamanya marahin anak, terus salah satu dari kita bela. Oke, good cop, bad cop gitu. Iya, nggak boleh kita bela, apalagi di depan anak. Sekalipun kita tahu ada sisi benarnya ya, lo yang bisa dibela. Nanti di belakang, kasih tahu aja. Tapi jangan di depan anak. Supaya anak itu nggak ngerasa yang namanya gini, oh iya, ada resiko dari semua kesalahannya, biar dia alamin dulu. Nanti orang tuanya kita diskusi di belakang. Sebenarnya dia ada benarnya loh. Sebenarnya dia tidak melakukan ini loh tadi. Nah, kamu salah melihat atau kamu ini. Tapi kalau kamu belain di depan langsung anaknya, dia ngerasa gini, wah ada yang belain, wajar. Berarti nggak selalu yang namanya waktu saat papa bilang salah atau mama bilang salah itu memang salah kenyataannya. Jadi kayak nggak apa-apa kalau salah, jadi gitu. Nggak apa-apa kalau salah nih. Wow, ini aku banyak belajar banget sih. Karena bener-bener ya selama ini mungkin jadi nggak kompak gitu kan ke pasangan segala macam. Padahal makanya aku ngelihat sosok Prince tuh kok bisa ya umur 11 ya? Iya, tapi betul. Sudah sedewasa ini pemikirannya. Terima kasih. Terus ya pokoknya aku seneng banget gitu. Nah tadi kan 2 tahun katanya udah senengnya main musik. Nah kalau mulai manggungnya nih, akhirnya mulai apakah dulu manggungnya juga main drum atau akhirnya ke nyanyi itu umur berapa? Dulu main drum aku dari umur 2 sampai umur 5. Oke. Nah saat itu aku masih main drum, terus umur 4 lah ya aku mulai les drum. Oke. Ya saat itu aku les drum, terus umur 5 aku lihat papa nyanyi. Aku tertarik juga untuk nyanyi, jadi akhirnya aku mulai nyanyi gitu. Tapi kalau untuk awal manggung, kalau drum itu awalnya di mana ya? Pokoknya aku sempat kayak ikut les sih sebenarnya. Iya di tempat les. Ikut lomba gitu lah ya. Ikut lomba awalnya. Kalau untuk nyanyi pertama kali aku sama Om Adirianto juga. Om Adirianto saat itu buat konser The Sound of Colors 2 tahun yang lalu. Aku jadi rising star saat itu. Jadi yang kerennya dan lucunya tuh 2019 Papa yang nyanyi jadi Rising Stars. 2023 aku yang nyanyi jadi Rising Stars dalam konser Om Andrianto. Keren banget sih. Terus
Aku jadi speechless ya tiba-tiba. Karena keren banget gitu. Terus ini kan Prince manggung lah ya dari lomba-lomba lah gitu ya. Awalnya kan dari lomba gitu ya diasahnya. Nah, masih inget nggak sih lomba mana yang paling berkesan buat Prince, paling challenging, paling menantang gitu? Paling menantang kemarin aja aku baru lomba FLS 2N 2024 kalau nggak salah ya. 2024 ya? Iya 2024. Itu menantang karena memang aku kan menyanyi solo ya, dan teman-teman aku yang aku kenal dari FLS 2N itu suaranya bukan biasa aja tapi emang bagus semua. Jadi yang aku kaget, wow ternyata tuh banyak banget di Indonesia anak-anak muda kayak aku gitu yang suaranya tuh bagus banget, dan kita kayaknya bisa collab nih kalau aku bilang gitu. Wow, kalau yang pengalaman di KTT ASEAN 2023 boleh diceritain nggak sih? Itu kan berarti aku melihatnya aja, wah merinding nih, kok bisa ya anak umur segini tuh nggak nervous gitu loh. Wow. Rasanya jujur nervous, cuma aku ditemenin sama om aku sama adik aku. Oke. Om Albert Fakdawar dan juga Ade Hillary Patikawa. Jadi aku juga semangat untuk nyanyinya, walaupun aku awalnya kayak aduh, ini gimana ya aku nyanyinya. Aku kayak keringet dingin, terus tangan aku udah kedinginan, badan aku kayak anget-anget gimana gitu. Terus setelah nyanyi akhirnya aku kayak seneng gitu. Kalau dari Papa nih, boleh nggak sih gimana mempersiapkan mentalnya Prince gitu ya? Maksudnya kan Prince kelihatannya mau manggung ya udah dia profesional gitu, nggak kelihatan nervousnya. Nah gitu. sebenarnya fun fact-nya itu yaitu setiap Prince mau manggung, itu Prince kadang-kadang mual, sering. Dulu. Sekarang sih Sekarang udah ya. hilang. Cuma dulu beberapa kali setiap kali dia manggung dia udah mulai mual, dia udah mulai mau ke kamar mandi, mual gimana caranya ya? Wah, mamanya yang mulai panik. Hei, itu anak kamu mau ini tuh mau keluar, mual banget, mau ke kamar mandi ini. Cuma ya papanya selalu, walaupun papanya sebenarnya panik juga sih. Tapi berusaha untuk gini. Kalau dua-duanya panik, orang tuanya panik, semuanya panik, dia bakalan tambah panik. Betul. Dan akhirnya papanya cuma samperin dia terakhir kali kalau nggak salah dia mual itu di acara TV. Iya. Di acara TV papanya cuma samperin gini. Kamu mual atau tidak mual, kamu tetap harus naik di atas stage. Kamu keluarin di kamar mandi atau nggak keluarin di kamar mandi juga, kamu tetap harus naik di atas stage. Semuanya itu harus kamu lalui. Jadi sayang banget. Buang-buang waktu kamu untuk nervous, buang-buang energi kamu untuk nervous, karena toh juga kamu ada di atas stage. Wow. Kalau yang Prince rasain gimana? Seneng sih, papa tuh sering banget bilang kayak udah main aja dulu, kalau ini main aja. Kan aku juga ditemenin adik aku Nicole kan, ditemenin adik sepupu ya, adik sepupu aku Nicole temenin main gitu. Jadi akhirnya seneng, dan itu dibawa ke stage rasa senengnya. Jadi groginya ya. masih ada, cuma tertutup dengan rasa senengnya. Wah, keren banget. Terus kan ini sekarang kamu sambil sekolah, terus banyak lah kegiatan manggung, latihan gitu. Nah, apalagi bentar lagi ada konser Jumbo ya. Iya betul. Nah itu gimana kamu ngatur waktu itu semua antara beraktivitas, terus istirahatnya juga? Aku ngatur waktunya sih ya seperti biasanya ya. Aku tetap harus hafalin lagunya. Biasanya tuh agak keteteran, cuma melihat story-nya aja aku yang capek. agak keteteran, cuma akhirnya mulai sekarang kayaknya aku pengen berubah, benar-benar pengen berubah. Aku pengen nilai aku bagus di sekolah. Jadi kemarin aku kayak belajar matematika kemarin di mobil, dari perjalanan dari mana ke rumah aku belajar dulu di mobil, pengennya segitu. Dan juga aku tidurnya cepet, gak yang kayak nyampe rumah nonton TV dulu, scroll sosial media dulu. Aku pengennya langsung tidur, karena jujur aku orangnya gak yang langsung bisa tidur tutup mata langsung bangun gitu. Aku kayak harus nunggu waktu yang pas, terus posisi yang pas untuk tidur, baru aku bisa tidur. Berarti kalau Bapak nih, gimana caranya biar walaupun Prince sibuk tampil segala macam, tapi ya Prince harus tetap ingat nih pendidikan yang nomor 1 gitu.
Kalau dari papanya atau ya papanya mau atau orang tuanya lah, papa mamanya selalu bilang ke Prince gini, Prince kamu bisa izin, kamu boleh papa ajukan izin atau mama ajukan izin ke sekolah. Tapi ada tanggung jawab yang kamu nggak bisa lewatin, yaitu tugas ataupun waktu saat sekolah kamu harus serius sekolahnya, nilainya harus yang benar. Karena saat kamu miss dalam hal itu lebih baik papa nggak usah izin. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya 10 tahun ke depan kamu masih di dunia nyanyi, tarik suara, atau acting, itu kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kamu ternyata cita-cita kamu, aku mau jadi dokter, aku mau jadi ini. Nggak ada yang tahu ya. Saat itu kamu udah ada dasarnya, udah ada basicnya. Kamu udah sekolah dengan benar, jadi untuk pindah jalur pun itu hal yang mudah buat kamu. Jangan ngerasa kayak semuanya udah aku dapetin di masa kecil aku udah aku dapetin, terus masa depan aku ya udah pasti yang kayak gini-gini aja. Nggak bisa begitu. Kita harus kita harus ada, kalau buat sesuatu atau mau mencapai sesuatu tuh harus ada plan A, tapi kalau gagal plan B-nya harus ada. Gitu. Jadi dari awal udah diajak diskusinya berat banget ya. Jadi udah konsekuensinya dari setiap pilihan kamu, terus gimana caranya kamu tanggung jawab sama pilihan yang kamu ambil. Tapi kamu merasa terbebani nggak sih dengan itu semua, Prince? Enggak sih, karena memang aku seneng melakukannya. Kayak belajar, justru belajar itu buat semangat karena ada teman-temannya yang bantuin aku belajar. Jadi kayak sekedar minta agenda, kan ada yang kayak teman, lah kok nggak nulis agenda, lo kok nggak nyatet, kok nggak tanya guru gitu. Aku tuh kalau sekedar dibantu temen sedikit aja rasanya tuh kayak seneng banget nih, karena teman aku dukung aku. Bukan berarti teman aku dukung aku dalam menyontek atau apa ya, karena aku kurang suka untuk menyontek. Rasanya kalau lagi belajar gak enak aja gitu. Jadi aku pengen usaha aku sendiri dengan semangat teman-teman. Oke. Keren banget sih, Prince. Maksudnya ya, memang dilatih dari kecil ya, dengan ngobrol sama ayah sama papa kayak gini gitu ya. Akhirnya ya Prince juga punya pemikirannya. Maksudnya dengan cara menjawab Prince aja tuh aku bangga banget gitu. Terima kasih. Terus sekarang mau penasaran nih soal keterlibatan Prince di film Jumbo nih sebagai Don. Nah itu kan katanya ceritanya sutradaranya tuh karena lihat konten, itu boleh ceritain nggak sih? Ya, sutradaranya itu karena pertama dia sketch. Menurut cerita dia kan dia 2019 tuh dia tulis cerita, terus dia sketch gambarnya kayak gimana, terus dia mulai kebingungan, aduh siapa ya yang meranin anak kecil, siapa yang bisa nyanyi yang bakalan meranin ini ya. Terus ya udah dia scroll sosial media, pas dia lihat ada kontennya Prince. Dan dia bilang ini, dengan satu detakan jantung aja, langsung yakin. Gue udah tahu nih, ini yang bakalan jadi Don nih, gitu kata dia. Dia bilang gitu. Cuma yang kita pelajarin kan dari dia, Prince, kalau untuk Prince-nya selalu kita bilang gini, itulah gunanya konsisten. Iya betul. Itulah gunanya adanya kesetiaan yang kita lakukan berulang-ulang. Hal yang positif yang kita lakukan berulang-ulang. Mungkin orang lihat gini, anak kecil ini disuruh nyanyi, banyak pasti, jangankan orang lain, keluarga aja pasti kadang-kadang lihat gini, Larry anaknya dikit-dikit disuruh konten, disuruh nyanyi, ini dia pikirin nggak ya anaknya capek atau enggak. Tapi mereka nggak pernah tahu, atau siapapun itu nggak pernah tahu hasil konten atau apapun itu berdasarkan diskusi lo sama Prince gitu. Prince, kamu nggak akan pernah tahu kapan waktunya datang. Tapi yang penting kita buat aja itu terus. Dan itu ternyata membuka peluang dan membuahkan hasil. Wow. Dan hebatnya tadi sih aku tertarik sama Prince nih, ternyata happy gitu. Padahal orang tuh banyak yang menyangkanya, berpikiran wah ini mah takut dipaksa atau gimana gitu ya, dikasih kegiatan banyak gitu ya. Padahal tidak gitu loh, happy banget. Kadang keputusan aku untuk melakukan kayak terima tawaran untuk nyanyi itu kayak masih papa mama kayak tanya dulu ya, kamu mau nyanyi di sini nggak? Kalau aku nggak, papa mama masih jelasin kayak, tapi sayang loh kalau kamu nggak terima ini, soalnya nanti ada apa gitu. Oh iya mau deh, tapi kadang kalau aku nggak mau juga oke, ke mama gitu. Oh gitu. Kamu berarti sempat nggak, kalau nggak nolak itu biasanya kenapa alasannya?
kalau nolak, kalau mau lagi main capek gitu. banget pengen main, karena aku kan juga maksudnya anak-anak kan ya masih pengen main game. Bukan berarti aku nyanyi dan sekolah terus, bukan berarti aku nggak main punya. game semuanya yang kayak game mobile gitu-gitu. Tetap Aku ada tetap waktu ya. main. Oke, tapi gimana waktu misalnya Prince menolak itu tuh mama dan papa ya udah gitu. Iya, mama papa sih. Hargai keputusan kamu. Ada saatnya kita menghargai, ada saatnya kita pasti bilang gini, Prince. Kalau bicara tawaran ya, kadang ada yang cuma baru berupa penawaran, ada yang saat kamu pengen banget ternyata memang gak jadi tawaran itu. Nggak deal. Saat ternyata yang kamu tolak itu ternyata memang deal. Itu. Terus kamu harus menghargai momen. Betul. Momen itu nggak keulang. Nggak keulang. Sama seperti papa siapin Iya, waktu untuk kamu, mama siapin waktu untuk kamu. Tapi itu segala sesuatu keputusan kamu. Tapi jangan tiba-tiba di kemudian hari kamu bilang gini, aku kangen lagi manggung. Saat kamu udah mulai tolak yang namanya panggung, yang namanya aku mau main. Karena buat papa main itu sampai seumuran papa aja papa masih bisa main. Betul. Gitu. Tapi karir atau apapun belajar pendidikan itu enggak Ada momennya. ada momennya semuanya gitu maksudnya. Jangan sampai meleset Hilang gitu, momen. hilang momennya. Itu yang selalu kita jelasin ke Prince. Dan kesempatan juga mungkin ya. Benar. Dan dari satu kesempatan kan akhirnya membuka pintu kesempatan lainnya. Betul. Oh, keren banget. Tapi berarti Prince nih antara acting sama nyanyi gimana? Lebih sukanya? Aku sukanya ke nyanyi sih, karena memang masuk dunia acting juga baru-baru ini kan ya. Jadi kayak masih belajar banyak, tapi semoga banyak tawaran actingnya. Terus kalau yang Jumbo itu kan udah lama banget ya. Boleh ceritain nggak sih dari awal ditawarin sampai akhir, dan maksudnya nyangka nggak sih akan sebesar ini Aku lagunya didengar banyak masyarakat? jujur gak nyangka banget, karena memang 5 tahun lalu pembuatannya, dan aku kira Jumbo ini nggak tayang tadinya, karena memang 5 tahun. Dan aku juga bingung kan, ini tayang nggak ya? Aku juga karena memang pengen banget main film, karena dari dulu aku kecil tuh suka banget kayak act gitu, pakai topi lah, pakai apa, terus tiba-tiba kayak ada panggung gitu, aku kayak wah gitu-gitu lah, kayak dance sendiri. Aku suka. Nah, karena aku pengen main film, jadi aku nungguin banget Jumbo, dan akhirnya 2025 ini 2025 kan ya, Lebaran Jumbo tayang kan. Jadi aku seneng banget. 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kita VO, 5 tahun yang lalu kita reading, 2 tahun berikutnya animasinya. Wow, berarti itu waktu masih 6 tahun ya? Iya, 6 tahun Tapi masih mau ingat. 7 tahun. Prince masih ingat waktu itu? Masih inget banget, karena memang memori yang gak bisa dilupakan sih itu. Apalagi banyak teman-temannya juga, terus sutradaranya Karyan juga baik banget, dan lain-lain. Pokoknya seneng banget lah. Kalau lagunya sendiri nih, bahkan kan orang banyak tahu lagunya lebih dulu gitu ya. Dan orang tuh mendengar lagunya tuh apa ya, kalau aku sendiri gitu ya, nyampe banget nih ke hati nih, langsung aduh gitu loh, langsung bisa apa ya, kalau tadi Prince bilang banyak nih yang suara bagus, tapi Prince harus tahu nggak semua bisa suaranya tuh menyampai ke hati gitu loh. Dan Prince ini punya keistimewaan itu. Gitu. Terima kasih. Boleh nggak diceritain sih Papa nih dalam mendampingi yang waktu proses Jumbo? Kalau waktu saat proses Jumbo untuk dia, kadang lebih sering sih papanya sebenarnya lepas, karena kita mau coba untuk yang namanya Prince harus tahu gimana caranya ngadapin semuanya. Nggak bisa semuanya dikit-dikit harus didikte dengan papa, didikte dengan mama. Bukan karena papa nggak sayang atau mama nggak sayang, karena ya sebenarnya sesuai lagunya sih. Hidup memang ingin kau lebih kuat gitu maksudnya. Dunia tuh jahat banget, Prince. Kita suka bilang ini dunia tuh jahat banget. Jadi waktu saat papa kalau marahin supaya push kamu supaya ayo usaha sendiri. Jangan semuanya ngandalin kita gitu, ngandalin orang tua ini. Itu tuh untuk itu gitu maksudnya, sama seperti lagu itu, supaya kamu bisa berdiri sama kaki kamu sendiri ngelawan semuanya gitu. Apa hal yang kamu takutin, apapun itu. Ya udah kita coba dukungnya gini, Prince. Udah bisa belum? Mau coba latihan? Ayo
skripnya kita ini. Habis Prince baca, habis itu tektokan sama papanya baca skrip, Prince harus ini actingnya. Gitu aja sebatas itu. Tapi selebihnya masuk studionya atau ketemu acting dengan siapa, itu pasti Prince Prince sendiri, Prince. Kamu bisa kok sendiri. Nggak perlu dampingan papa mama. Keren banget. Aku jadi tahu cerita ininya ya soal terlibatan Prince di film Jumbo. Sekarang kita bahas ganti topik nih. Kan ada yang baru nih di penampilan Prince. Betul sekali, sekarang aku pakai behel. Gimana Prince, ceritain dong experience-nya gimana. Terus aku kan awalnya nih ya agak khawatir gitu ya. Kalau dokter gigi kan khawatir gitu ya. Takutnya nanti mengganggu nyanyi, ada artikulasi yang jadi terganggu. Tapi pas aku denger, aku langsung ke mama tuh aku tanya, ini kemarin Mbak, ternyata iya nih kemarin dok, masih bagus, masa suaranya nggak berubah sama sekali. Iya, awalnya hari pertama rasanya kayak aneh banget kan, karena biasa baru ya. pertama, jadi sering gini, terus kayak gitu-gitu terus kan. Terus lama-lama karena terbiasa, jadinya ngomong kayak gini tuh udah biasa banget dok. Jadi kayak gini gitu, terus kalau tiba-tiba copot atau kayak gimana, aku juga masih bisa ngomong gitu, nggak yang kayak keganggu gimana gitu. Oke. Terus kalau makan keganggu nggak? Aman ya? Wah, karena memang aku suka makan kali ya, sangat tidak terganggu. Aku hari pertama walaupun sakit ya, aku nangis. Aku nangis, tapi sambil gigit makanan. Iya. Itu kan aku kan juga dulu pakai behel kan, masih pakai braces. Nah, tapi beda nih kan behel aku dulu bukan yang kayak Prince sekarang lah ya, karena kan teknologinya udah lebih maju gitu, udah lebih cepat buat proses pergerakan giginya, terus nanti lebih minim sakit juga segala macam. Nah, aku penasaran juga nih, waktu aku pertama kan ketemu Prince, kan aku lihat kondisi Prince tuh ya, ya itu bener-bener karang gigi juga sedikit, terus cuma satu yang harus diambil itu kan gigi yang udah goyang. Nah, itu gimana sih? Mungkin Prince dan juga Papa cerita, maksudnya karena kan nggak semua orang tua ya concern tentang gigi gitu segala macam. Tapi Prince nih kesehatan giginya sangat baik gitu. Kira-kira gimana? Apa yang diajarin Papa sama Mama? Aku sih memang nggak diajarin banyak kayak tentang gigi harus dibersihin apa. Gitu ya? Pokoknya ya dibersihin lah intinya setiap hari 2 kali sehari ya. Cuma karena memang aku kurang suka makan yang kayak manis-manis. Karena menjaga juga ya? Iya, jadi karena menjaga juga, jadi lama-lama kayak udah terbiasa nggak makan itu. Jadi lama-lama ya gigi aku bahkan kayak susah kan, ada yang double itu karena memang aku jarang makan yang lainnya itu. Iya betul. Kalau apa? Itu kadang akhirnya kita orang tua bilang gini, aduh kita nggak kasih permen lagi tuh waktu saat kecil. Jadinya numbunya tuh yang satu masih kuat, tapi kan gigi yang aslinya harus numbu gitu ya. Gigi susunya sebenarnya udah harus ini. Udah harus keluar. Harusnya gugur gitu lepas lah. Bener. Tapi dia jadi kuat, gigi susunya pun jadi kuat gitu. Kalau jadi kuat, ini kok nggak lepas-lepas, udah 10 tahun, udah 9 tahun, 10 tahun nggak lepas-lepas ya, karena memang kita nggak pernah kasih, bukan nggak pernah kasih sih, akhirnya kita tawarin, dianya nggak terbiasa dengan hal-hal yang kayak gitu, minum manis, atau minum dingin, atau makan coklat tuh dia kayak, enggak deh, aku mendingan enggak nih. Cuma akhirnya waktu saat dia mau pasang, kita yang bilang gini, Prince pasang behel, karena gigi itu lebih enak waktu saat kamu kan manggung, kamu ini acting lah atau kamu muncul di TV, kamu perlu yang namanya gigi itu rapi. Selain bersih, rapih itu perlu banget loh kan, gitu maksudnya. Karena kita udah ngelakuin yang baik aja, gigi kita udah rapi aja. Masih aja ya? Masih aja pasti ada celah untuk diomongin kita gitu, maksudnya diomongin sama orang lain. Gimana kalau gigi kamu nanti berantakan gitu. Kalau kamu siap-siap aja, mental kamu siap-siap aja, it's okay, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi ngurangin yang namanya resiko untuk kamu diomongin, lebih baik rapihin aja semua. Gitu. Dan akhirnya Prince mau gitu ya? Mau, malah kelihatan lebih pede sekarang karena pakai behel. Karena teman-teman
banyak juga yang pakai behel dok. Iya. Justru malah lebih senang gitu ya. Iya jadi kayak teman-teman juga, wah ada yang nemenin nih pakai behel ya. Udah ini ya, jadi udah ya memang behel udah bukan suatu yang aneh atau apa ya, memang Betul. jadi lifestyle aja gitu, dan memang dibutuhkan gitu kan, karena untuk penampilan, untuk menunjang karir Prince juga gitu. Oke, jadi enjoy perjalanan braces-nya, semoga nanti lancar dan cepat ya progresnya ya Prince-nya. Makasih juga udah percaya ke Medikids untuk pasang behelnya untuk treatment ini gitu. Terima kasih Medikids. Medikids. Oke, kita sekarang lanjut lagi. Tadi kan udah bahas itu. Sekarang mau nih spill keseharian Prince gitu ya. Behind the scene yang banyak, behind the scene yang orang-orang nggak tahu gitu. Kalau misalnya tadi antara waktu manggung segala macem itu kan capek ya. Iya. Nah itu recharge-nya gimana Prince? Apakah ya udah istirahat cukup terus atau gimana sih nyempetin? Kalau aku recharge-nya Makan. makan dan makan. Makan enak, Jujur, makan enak gitu makan ya? enak karena Main sebentar gitu ya. jujur banget nih ya, aku memang suka banget makan. Jadi mood aku untuk balik itu kadang makan. Kalau aku lagi capek, kadang kayak ngapain ya. Sebenarnya tuh bukan kayak ngantuk. Orang lihat kalau aku udah mulai begini itu tuh bukan ngantuk, aku lapar. Iya. Tahu ya mama dan mama ya. Oh ini harus makan gitu ya. Iya. Oke. Berarti ini ya sebenarnya mudah aja gitu ya menurut Iya sebenarnya Prince ya. gampang. Cuma memang kan secara badannya memang bukan cuma gigi doang kan. Kadang-kadang badan yang harus kita jaga juga. Itu maksudnya nggak boleh Biar nggak obesitas, obesitas, gitu ya. nggak boleh lifestyle-nya tuh harus sehat juga Prince gitu maksudnya. Tapi memang untuk bangun moodnya dia tuh begitu modelnya. Dia tuh setiap kali habis nyanyi, misalnya habis nyanyi, karena dia sebelum nyanyi itu nggak boleh makan macam-macam, nggak boleh makan gorengan, Makanya cuma nggak boleh makan kencur. Kira-kira 3 hari atau 3 hari sebelum nyanyi, dulu 7 hari, mulai kesini kan secara daya tahannya udah mulai kebentuk, udah bagus, jadi 3 hari atau 2 hari sebelum nyanyi, kita nggak kasih dia gorengan, nggak kasih dia yang berminyak lah pokoknya. Terus tapi habis itu dia pasti ngomong gini, oke, kalau aku udah selesai nyanyi, aku boleh dong makan ayam goreng. Aku boleh dong makan ini. Jadi waktu saat dia selesai nyanyi, Langsung. Prince udah malam nih. Ya kan kita mau makan. Oh katanya. iya, udah janji nih gitu ya. Oh gitu. Iya gitu. Berarti nih kalau tantangan tersulit nih menurut Papa dalam membesarkan Prince tuh ada nggak sih? Nah, kalau tantangan tersulit sampai saat ini sih belum ada. Cuma memang kita selalu buka diskusi sama Prince apa yang Prince mau. Bahkan sampai saat ini juga kita masih buka diskusi kok sama Prince bilang, Prince masih mau nyanyi atau enggak? Prince masih mau acting atau enggak? Tugasnya orang tua itu cuma mendukung Prince. Kalau Prince mau, dia kadang-kadang main gamenya juga kadang-kadang udah mulai berlebihan. Kadang-kadang papanya cuma stop dulu main game, kita duduk, kita ngobrol. Kamu mau main game profesional? Let's go. Kita main game profesional. Tinggalin nyanyinya, tinggalin aktingnya, kita jadi gamers profesional. Karena pilihan apapun orang tua tanggung jawabnya cuma mendukung kamu, ada di belakang kamu. Tapi kamu harus tanggung jawab dengan pilihan kamu. Sama seperti orang tua tanggung jawab di belakang kamu, kamu pun harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Jadi sampai saat ini kita masih terbuka untuk Prince. Jadi kalau ngalamin kesulitan, hadapin kesulitan sih, enggak. Kita masih nyaman-nyaman aja, enak-enak aja ini. Dan kalaupun Prince kadang-kadang Prince komplain gitu maksudnya, kalau atau papanya marah gitu, terus Prince bisa bilang ini, aku nggak suka papa marah dari sisi ini. Ya kita tetap duduk, kita tetap berkomunikasi gitu. Kita nggak sebagai orang tua yang namanya kamu kurang ajar, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak suka sama papa enggak? Apa kamu nggak suka? Ayo duduk, kita komunikasi. Kenapa kamu nggak suka sama papa? Nanti papa jelasin kenapa sampai papa bisa marah seperti itu. Oke, jadi bener-bener diskusinya 2 arah ya. Ini bener-bener, wah ini kayaknya next harus jadi pembicara parenting ya memang ya. Karena bener-bener apa ya, jadi kita banyak belajar gitu loh. Diskusi itu harus 2 arah. Kita kan nggak usah didikte gitu kan, harus kayak gini. Lalu dibilang aku nggak suka papa marah. Biasanya orang tua kan ikutan marah, kamu udah dibesarin gitu kan misalnya. Tapi papa bisa terbuka ke Prince, wow.
Prince, kamu bersyukur ya punya Banget, aku bersyukur banget. sangat bersyukur ya, luar biasa. Dan papa pun juga bersyukur banget Iya. punya anak seperti Prince. Oke, tadi kita udah bahas itu. Nah, aku penasaran nih, dari awal pun aku juga nanya nih ke mama gitu. Kok bisa sih Prince humble banget ya? Maksudnya karena ekspektasi aku tuh, oh kalau udah terkenal ya udah gitu loh. Maksudnya, tapi ternyata Prince humble banget, Terima ramah kasih. gitu loh. Bener-bener membumi lah gitu loh, tidak sombong. Itu apa yang selalu Papa Larry sampaikan ke Prince gitu. Kalau kita orang tua selalu bilang gini, Prince, kamu boleh sekolah pinternya ranking 1 atau dimanapun kamu nggak ada yang bisa lawan. Kamu boleh nyanyinya jago banget, kamu boleh segala sesuatunya, apapun yang kamu buat boleh jago banget. Tapi tanpa etika itu nol semuanya. Kita selalu bilang gitu, tanpa etika tuh nol. Etika itu kamu nggak bisa ngelawan orang tua, kamu nggak bisa yang namanya kurang ajar dengan orang tua. Dengan orang tua bahkan seumuran kamu tetap harus berlaku baik. Dan satu poinnya Prince, kita berlaku baik karena kita orang baik. Bukan baik untuk timbal balik baik. Enggak, itu yang kita lakukan karena memang kita orang baik, maka itu kita memperlakukan segala sesuatu yang baik. Sopan itu baik, etika segala sesuatunya itu masuk dalam kebaikan, jalur kebaikan yang kita ini. Jadi lakuin aja segala kebaikan itu. Ini sih merinding banget karena banyak jadi pelajaran yang diambil banget. Itu aku nanti di rumah pun harus koreksi lagi nih untuk ke anak-anakku. Terus kalau Prince yang paling diinget pesan papa mama nih, nasihat apa yang paling Prince inget dan Prince tuh bener-bener ya udah nih aku pakai terus nasihat ini. Ya, nasihat yang paling aku pakai yang tadi sih. Jadi orang baik karena memang kita baik, bukan karena kita mencari imbalannya. Dan juga apapun itu kita lakuin dengan profesional. Mau kamu jadi apa, karena papa mama selalu dukung aku pasti, kata papa mama gitu. Oke, jadi Prince juga merasa ada dukungan gitu ya. Jadi juga seneng ngelakuinnya. Gitu. Betul. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak. Sekarang saatnya games. Ini gamesnya simpel aja sih. Oke. This or that ya. Tapi jawabnya harus spontan dan cepet gitu ya. Uhuy. Spontan, uhuy. Oh ini ya, makanya sering jokes. Iya, gitu ya. itu makanya Apalagi jokes coba-coba jokes bapak-bapak yang sering dilakuin papa apa aja? Lupa. Apa ya? Apa sih Pak jokesnya biasanya? Nantilah muncul ya. Nanti muncul lah ya. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Nyanyi atau acting? Nyanyi, Nonton film atau main musik? main musik, Lagu klasik atau lagu pop? lagu pop, Nyanyi on air atau off air? nyanyi over, Oke. Pakai behel atau nggak pakai behel? pakai behel. Oke. Tepuk tangan, Prince. Oke. Kita lanjut nih. Sekarang kita udah mau ke segmen terakhir nih ya. Sebelum penutup itu kan. Harapannya Papa nih, Papa Larry untuk Prince gimana? Sebagai musisi atau sebagai pribadi Prince? Harapannya gini. Kedepannya lakuin apa yang Prince suka selama itu tidak merugikan orang lain, lakukan apapun yang kamu suka dan kita sebagai orang tua cuma mendukung. Tapi lakukan segala sesuatunya dengan profesional supaya kamu dilihat sama orang, dilihat orang lain atau dilihat ini bisa menjadi contoh untuk banyak orang kalau Prince itu patut dicontoh ya, bisa dicontoh ya karena apa yang dia lakukan itu bukan setengah-setengah, dia ngelakuin sesuatu itu profesional gitu. Betul. Kalau Prince gimana? Prince kan ini sekarang menjadi role model ya buat banyak anak-anak di Indonesia gitu ya. Anakku tiga-tiganya ngefans Prince. Waktu itu sempat nyanyi bareng ya. Iya, Nah, betul. itu apa perasaan Prince dan apa yang mau disampaikan Prince buat teman-teman yang mengidolakan Prince? Rasanya seneng banget sih teman-teman. Jadinya kayak aku bisa jadi contoh buat teman-teman semua. Pokoknya teman-teman, ayo kita banggain orang tua kita, ya kita banggain kalau bisa seluruh dunia. Pokoknya kita melakukan yang terbaik yang kita bisa.
Oke, wow. Sekarang Papa, mungkin tips nih buat parents di rumah yang menonton ini. Tadi kan banyak banget ya tips parentingnya gitu. Untuk mengembangkan minat anak atau komunikasi ke anak tuh seperti apa? Kalau di tadi ya garis besarnya. Garis besarnya sih coba buat komunikasi yang baik sama anak. Berkomunikasi yang baik sama anak itu bukan berarti yang namanya kita harus jadi egonya kita kalah atau harga diri kita kalah, enggak. Justru waktu saat kita bisa komunikasi dengan anak dengan baik, berkomunikasi anak dengan baik, saat kedepannya lebih baik, itu di saat itu yang kita bakalan ngerasa menang gitu, maksudnya menang sama semuanya. Bukan, nggak ada gunanya menang sama anak, tapi kalau ternyata di depannya anak ngalamin banyak kesulitan, nggak ada gunanya. Lebih baik kita berkomunikasi dengan anak, nggak apa-apa kita ngerasa kalah di awalnya. Ternyata dengan berjalannya kita menjadi ada satu hal yang baru. Wah, ternyata ini loh gunanya berkomunikasi dengan baik dengan anak itu. Ini loh ada gunanya gitu. Dan anak juga nggak akan tertutup sama kita. Oke, luar biasa ya. Ini semoga bermanfaat ya tipsnya, sangat bermanfaat banget. Terus sekarang nih mumpung ada Papa, Prince, ada nggak yang mau disampaikan ke Papa? Mungkin ucapan terima, ucapan terima kasih. Terlalu pede ya sih. Ya, maksudnya ucapan terima kasih sih udah didik aku Papa ganteng ya, keren banget. Jadi karena memang Papa tuh juga role model aku. Jadi aku seneng banget kalau Papa udah kayak, jangan Prince kamu ini, kayak Papa yang kasih tahu aku kayak oke, apapun yang Papa kasih tahu tuh pokoknya aku harus dengerin demi masa depan aku gitu. Jadi kalau untuk Mama yang lagi nonton, untuk Mama, terima kasih, Mama cantik banget udah didik aku. Terima kasih udah masakin aku buat sekolah tiap pagi. Terima kasih banyak. Oke, gantian dari Papa. Kalau dari Papa terima kasih Prince selalu buat bangga Papa. Dan walaupun kadang-kadang ya itu hal yang wajar waktu saat Papa marahin Prince atau Prince kecewa sama Papa, itu hal yang wajar karena ya pasti ada berbeda gitu, maksudnya Papa sama Mama berbeda ini. Tapi overall gitu untuk semuanya Papa bangga punya anak seperti Prince. Aduh, nyampe banget. Kalau boleh dari aku sebagai penggemar mungkin mewakili ya. Terima kasih Prince dan juga Papa karena benar-benar suara Prince dan sosok Prince ini menginspirasi banget gitu. Jadi banyak jadi contoh, jadi panutan gitu. Terima kasih dan harus terus semangat ngembangin potensi Prince gitu ya. Oke, pasti. Nah sekarang sambil menutup mungkin nyanyi bareng kali ya. Lagu, mungkin nyanyi bareng apa? Lagu, mungkin refnya atau gimana bagian yang? Ini lagu yang teman-teman pada suka aja kali ya. Apa tuh? Selalu ada nadimu. Iya, gitu ya. Oke. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman, pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Luar biasa. Aku mau nangis. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Terima kasih dan tunggu episode-episode selanjutnya ya. Kita dadah bareng-bareng ya. Dadah.